Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tak ketinggalan kisah nyata penuh hikmah dari channel ini. Pernahkah Anda membayangkan, selembar ijazah yang ditemukan di tumpukan sampah oleh seorang pemulung, justru menjadi awal terbongkarnya rahasia besar? Apa jadinya jika ijazah itu diuji oleh ahli forensik dokumen dari Amerika, dan hasilnya mengguncang satu negara? Pagi itu, dua penyidik Bareskrim mengantar seorang perempuan tua memasuki gedung pemeriksaan. Ia mengenakan caping reot, sandal karet tipis, dan memeluk erat sebuah map plastik kusam. Di balik lapisan tipis itu, terlihat sekilas lembaran ijazah yang sudah mulai menguning. Dia yang nemuin ini, Pak. Di tumpukan sampah belakang pasar Pramuka, ujar penyidik kepada atasannya. Sang atasan, seorang perwira menengah dengan wajah tenang, membuka map itu pelan-pelan. Di sana tertera sebuah nama, Drs Mulyono, MSI. Nama yang tidak asing. Mantan pejabat tinggi. Pernah menjabat di Kementerian Strategis. Bahkan kabarnya, kini sedang bersiap maju lagi dalam kontestasi politik nasional. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin salinan ijazah seorang tokoh besar bisa berakhir di antara sisa sayuran busuk dan kardus obat kadaluarsa? Penyidik memanggil tim laboratorium internal. Ijazah itu segera difotokopi, lalu disegel dalam plastik bukti. Tapi mereka sadar, ini bukan dokumen biasa. Karena nama yang tercantum, bukan nama sembarangan. Latar belakang akademik Mulyono memang sempat jadi perbincangan beberapa tahun lalu. Tapi semua hanya berhenti pada spekulasi. Tak pernah ada bukti fisik. Sampai hari ini, kabar temuan ini cepat sampai ke meja Direktur Tindak Pidana tertentu. Setelah konsultasi internal, mereka memutuskan mengundang seorang pakar dari luar negeri. Bukan hanya karena kasus ini sensitif, tapi juga karena mereka membutuhkan penilaian yang benar-benar netral, berbasis keilmuan, dan tak bisa digoyahkan oleh opini publik. Sosok itu adalah Profesor Timothy L. Crane, ahli forensik dokumen dari Amerika Serikat. Namanya sudah dikenal di dunia penyelidikan internasional. Ia pernah mengungkap jaringan pemalsuan ijazah internasional, termasuk dari beberapa universitas besar di Asia dan Timur Tengah. Kedatangannya dijadwalkan rahasia. Tidak ada peliputan, tidak ada konferensi pers. Semua dilakukan senyap demi menjaga integritas penyelidikan. Sementara itu, map plastik itu masih tergeletak di atas meja penyidik. Di luar, perempuan tua yang menemukannya duduk menunggu. Tak ada yang menyangka bahwa temuan sederhana dari seorang pemulung bisa menjadi awal dari guncangnya sebuah nama besar. Dan semua ini baru permulaan. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta tampak seperti biasa. Namun di antara lalu lalang penumpang, ada satu sosok yang berjalan tanpa pengawalan. Tubuhnya tinggi, rambutnya perak, dan matanya tajam di balik kacamata bulat. Dialah Profesor Timothy L. Crane, ahli forensik dokumen dari Amerika Serikat. Ia tidak datang sebagai tamu kehormatan. Tidak pula disambut karpet merah. Justru sebaliknya, kedatangannya dirahasiakan. Sebab kali ini, ia akan menyentuh dokumen yang berkaitan dengan nama besar, dan siapapun tahu, skandal pendidikan bisa jadi lebih sensitif dari kasus korupsi. Mobil hitam tanpa plat dinas menjemputnya menuju laboratorium khusus milik Bareskrim. Di dalam ruang steril itulah, Profesor Crane diperlihatkan dua dokumen penting, salinan ijazah yang ditemukan di tumpukan sampah, dan arsip skripsi asli atas nama Mulyono dari sebuah universitas ternama di Jogja. Ia meminta waktu 2 hari. Alat-alat canggih berukuran koper dikeluarkannya satu persatu. Mulai dari pemindai mikrostruktur tinta, spektrometer cahaya ultraungu, hingga mikroskop resolusi tinggi yang bisa mendeteksi lapisan kertas hingga ke serat terkecil. Tim laboratorium dalam negeri hanya bisa menyaksikan. Mereka tahu, pria tua ini bukan sembarangan. Ia pernah membongkar pemalsuan ijazah di 3 benua. Bahkan menjadi saksi kunci dalam sidang pemalsuan dokumen akademik internasional.
Hari pertama, ia fokus pada dokumen salinan ijazah yang ditemukan pemulung. Hari kedua, ia meneliti arsip skripsi yang ada di perpustakaan universitas. Setiap helai kertas diuji, tinta diuji, stempel diuji. Bahkan posisi tanda tangan dibandingkan dengan dokumen pembimbing lainnya dari tahun yang sama. Semuanya dicatat teliti. Tak ada ruang untuk spekulasi. Semua berbasis fakta ilmiah. Saat malam menjelang, Profesor Crane menghadap penyidik utama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kini mengandung tekanan. Ada kejanggalan besar. Bukan hanya satu, tapi berlapis. Ia menyerahkan satu bundel laporan awal yang tebalnya hampir 10 halaman. Semua dalam bahasa Inggris teknis, disusun rapi dan penuh data. "Apakah Anda yakin?" tanya penyidik. Profesor Crane hanya tersenyum tipis. "Saya tidak akan ke sini jika hanya membawa dugaan." Penyidik itu terdiam. Ia tahu, setelah ini, publik tidak hanya akan ribut. Mereka akan menuntut jawaban. Karena apa yang ditemukan pria Amerika itu akan mengguncang lebih dari sekadar reputasi pribadi. Ini tentang sistem, tentang kredibilitas sebuah institusi, dan yang terpenting, tentang kejujuran yang selama ini mungkin telah dikorbankan. Ruang laboratorium itu hening, hanya terdengar suara mesin pemindai yang terus bekerja tanpa jeda. Profesor Timothy duduk menatap layar hasil analisis. Di sampingnya, salinan ijazah dan dokumen skripsi asli atas nama Mulyono terhampar, seperti dua keping teka-teki yang saling bertentangan. Ia mulai dari kertas. Serat pada halaman pembuka ijazah ternyata berasal dari produksi tahun 2022. Padahal, ijazah itu tertulis dikeluarkan pada akhir tahun 99. Mustahil secara teknis. Karena kertas tidak bisa berumur lebih muda dari tanggal yang tercetak. Lalu tinta. Tanda tangan dekan dan dosen pembimbing tampak normal di mata awam. Tapi melalui uji spektrometer, Profesor Crane menemukan bahwa komposisi tinta pada tanda tangan berbeda dari tinta yang digunakan untuk mencetak teks utama. Artinya, sebagian tanda tangan ditambahkan di waktu yang berbeda. Bahkan berbeda merek tinta, jelasnya kepada tim penyidik yang mendengarkan dengan seksama. Ia melanjutkan dengan menunjukkan temuan yang paling mengejutkan, overlay digital tanda tangan. Dengan teknologi pengenalan pola grafis, Profesor Crane memproyeksikan tanda tangan dosen pembimbing dari dokumen skripsi Mulyono, lalu membandingkannya dengan tanda tangan yang ditemukan pada beberapa dokumen digital yang beredar di internet. Hasilnya, presisi 100%. Identik tanpa pergeseran goresan sedikit pun. Itu artinya, tanya salah satu penyidik muda, tak sabar. Itu bukan tanda tangan asli yang ditulis tangan. Itu hasil pindai. Kemungkinan besar dicetak ulang di atas dokumen ini menggunakan teknik overlay digital atau stempel tinta digital. Selanjutnya adalah stempel institusi. Harusnya, dokumen tahun 99 menggunakan stempel karet manual. Tapi dokumen yang ia periksa memiliki bekas cetakan datar, mirip hasil printer thermal atau cetakan digital. Sekali lagi, tidak sesuai dengan teknologi stempel pada masa itu. Profesor Crane menyusun semua data ke dalam satu laporan. Bukti-bukti tidak lagi berupa opini. Semuanya ilmiah, bisa diuji ulang, dan tak bisa dibantah dengan alasan politis. Secara metodologi forensik, dokumen ini tidak sah, ucapnya tegas. Dan ini bukan hasil manipulasi sederhana. Ini dirancang agar terlihat meyakinkan di mata orang awam. Tapi secara ilmiah, ini runtuh dalam 5 menit pemeriksaan. Penyidik utama mengangguk pelan. Tangannya menggenggam laporan itu dengan hati-hati, seolah tengah memegang sesuatu yang akan menentukan masa depan seseorang. Atau, mungkin masa depan banyak orang. Satu hal kini jelas. Skripsi atas nama Mulyono yang selama ini menjadi dasar akademiknya, menyimpan begitu banyak kejanggalan. Dan untuk pertama kalinya, semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan lagi sekadar desas-desus di warung kopi atau bahan lelucon di media sosial. Gelombang kebenaran itu mulai bergerak. Dan mereka tahu, gelombang ini takkan bisa dibendung.
Sebuah aula berkapasitas 100 orang di sebuah gedung akademik di Jakarta mulai dipenuhi oleh para undangan khusus. Ada perwakilan kampus, pejabat pendidikan tinggi, media yang dibatasi, serta tim penyelidik dari Bareskrim. Di tengah panggung, berdiri satu layar besar. Di sampingnya, seorang pria tua berdiri tenang mengenakan jas abu-abu. Dialah Profesor Timothy L. Crane. Ini bukan forum biasa. Ini adalah sesi pemaparan hasil investigasi ilmiah terhadap dugaan pemalsuan dokumen akademik yang melibatkan nama besar, Drs Mulyono, MSI. Sebelum berbicara, Profesor Crane menyusun catatan singkat. Ia tahu, semua mata tertuju padanya. Ia tidak membawa cerita. Ia membawa bukti. Presentasinya dimulai dari hal paling sederhana, jenis kertas. Dokumen ini menggunakan kertas produksi 20 tahun lebih muda dari tanggal kelulusannya. Ujarnya sambil menunjukkan citra mikroskopik di layar. Diagram waktu produksi kertas ditampilkan. Perbedaan tahunnya mencolok. Lalu ia berpindah ke bagian tinta. Komposisi tinta berbeda antara tanda tangan dan teks utama. Bahkan usia tintanya tidak cocok dengan tahun yang tercetak. Kami menggunakan metode ink dating yang umum digunakan dalam investigasi internasional. Slide berikutnya memperlihatkan hasil pemindaian tanda tangan. 2 tanda tangan dibandingkan. 1 dari dokumen skripsi Mulyono, 1 dari dokumen lain yang tersedia secara daring. Hasilnya tumpang tindih secara sempurna. Ini bukan tulisan tangan. Ini adalah hasil digital overlay. Salinan tanda tangan, bukan hasil tulisan langsung, tegasnya. Forum mulai riuh rendah. Beberapa orang menatap satu sama lain, menyadari bahwa ini bukan sekadar temuan teknis. Ini adalah tuduhan serius terhadap integritas akademik seseorang yang pernah menjabat dan kini mencalonkan diri kembali. Bagian terakhir dari pemaparan adalah soal stempel. Profesor Crane memperlihatkan hasil uji tekanan dan jenis cetakan. Dokumen asli dari universitas ternama di Jogja pada tahun 99 menggunakan stempel karet dengan tekanan fisik. Tapi yang ini, datar, bersih, dan tidak ada tekanan mikroskopik. Ini cetakan digital. Ia lalu menutup presentasinya dengan kesimpulan yang singkat namun mematikan. Dokumen ini secara ilmiah dan forensik tidak dapat diakui sebagai dokumen akademik yang sah. Saya bersedia memberikan keterangan resmi dan menjadi saksi di pengadilan. Hening. Tak ada yang berani bicara. Bahkan wartawan pun hanya menatap layar catatan mereka, seolah masih mencerna betapa seriusnya apa yang baru saja disampaikan. Tiba-tiba, seseorang dari barisan belakang berdiri. Ia mewakili lembaga pendidikan tinggi tempat Mulyono konon meraih gelar sarjananya. Ia hanya berkata pelan, "Kami akan meninjau ulang semua arsip kelulusan tahun itu." Tapi semuanya tahu, badai telah tiba. Bukan lagi sekadar opini. Ini adalah ledakan data dan bukti yang tak bisa dibantah oleh retorika manapun. Dalam hitungan jam, cuplikan video pemaparan Profesor Crane menyebar di media sosial. Judulnya bermunculan. Pakar Amerika bongkar ijazah Mulyono palsu. Timothy Crane. Ini bukan ijazah asli. Kertas dan tinta membawa bencana. Dan bagi sebagian besar rakyat, ini bukan hanya cerita tentang satu orang. Ini adalah simbol. Simbol bahwa kebohongan, sekecil apapun, suatu saat akan tersingkap, walau dimulai dari tumpukan sampah di pasar pramuka. Video presentasi Profesor Crane menyebar dengan cepat. Meski acara itu hanya terbuka untuk kalangan terbatas, potongan klipnya bocor ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 12 jam, tagar bertuliskan nama Mulyono memuncaki trending di berbagai platform. Warganet tidak lagi berbicara dengan nada sarkasme seperti beberapa tahun lalu, saat isu dugaan ijazah palsu ini hanya dianggap bahan olok-olok politik. Kali ini, mereka bicara berdasarkan data. Potongan layar dari hasil mikroskop, perbandingan tanda tangan, dan analisis tinta tersebar di mana-mana. Beberapa akun media nasional mulai menurunkan artikel investigatif, membongkar jejak skripsi Mulyono, fakta forensik versus klarifikasi politik, dan
ijazah dari tumpukan sampah. Namun di sisi lain, pihak Mulyono masih bergeming. Dalam satu pernyataan resmi yang dibacakan oleh juru bicaranya, hanya satu kalimat yang dilontarkan. Kami anggap semua ini sebagai fitnah yang terencana. Tapi masyarakat tidak menerima jawaban itu begitu saja. Karena kali ini, suara mereka diperkuat oleh ilmuwan, oleh data laboratorium, oleh laporan yang bisa diuji ulang. Bukan oleh opini, bukan pula oleh asumsi lawan politik. Media televisi mulai menyorot ulang rekam jejak Mulyono. Beberapa pengamat pendidikan menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi preseden hukum, sekaligus ujian besar bagi integritas sistem akademik di Indonesia. Beberapa tokoh pendidikan menyuarakan keprihatinannya. Namun semua tetap menggunakan frasa hati-hati. Karena menyentuh kasus ini, berarti menyentuh satu mata rantai besar yang bisa merembet ke dalam. Sementara itu, Profesor Timothy tetap berada di Jakarta. Ia menolak semua permintaan wawancara dan hanya berkata melalui juru bicara resmi Bareskrim. Saya telah menyerahkan semua data. Saya tidak akan berkomentar di luar jalur hukum. Di tempat terpisah, penyidik utama membawa dokumen laporan forensik itu ke tingkat lebih tinggi. Ia menyerahkannya kepada pimpinan institusi hukum nasional dengan kalimat pendek yang mengandung banyak arti. Pak, ini bukan hanya soal satu orang. Ini soal kepercayaan publik. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kasus ijazah palsu tidak lagi dianggap isapan jempol, tapi menjadi perbincangan serius di ruang-ruang kekuasaan. Tidak ada demonstrasi, tidak ada orasi. Tapi ribuan orang di seluruh negeri duduk di depan layar mereka, menatap bukti-bukti itu, dan berkata dalam hati, kalau ini benar palsu, maka bagaimana dia bisa lulus? Pertanyaan itu kini menggema lebih kuat daripada bantahan apapun. Karena saat publik tak lagi diam, setiap kebohongan akhirnya harus dihadapkan pada ujung kebenaran. Malam itu, di salah satu ruang penyimpanan arsip akademik milik universitas ternama di Jogja, suasana berubah tegang. Beberapa pejabat kampus terlihat berbisik pelan sambil membuka laci-laci besi berlabel tahun 99. Beberapa dokumen skripsi dikeluarkan, termasuk satu dengan nama Mulyono. Di tempat lain, penyidik Bareskrim menyerahkan temuan lengkap kepada unit khusus yang menangani kejahatan dokumen. Berkas yang disusun oleh Profesor Timothy L. Crane telah diterjemahkan dan disusun ulang dalam format hukum nasional. Lengkap dengan bukti foto, analisis tinta, dan uji pembanding terhadap dokumen sejenis dari tahun yang sama. Namun tekanan bukan hanya datang dari dalam negeri. Sebuah badan internasional bidang pendidikan tinggi mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kami akan meninjau ulang validitas gelar yang pernah digunakan Mulyono dalam berbagai forum internasional. Itu berarti, bukan hanya gelar sarjananya yang terancam gugur, tapi juga seluruh karir akademik dan kebijakan yang pernah ia tandatangani selama menjabat bisa dianggap tidak sah. Pemeriksaan diperluas. Beberapa nama muncul, dosen pembimbing, staf tata usaha, hingga pengelola arsip kampus yang dulu bertugas di tahun kelulusan Mulyono. Beberapa dari mereka sudah pensiun. Namun kini, satu persatu dipanggil untuk klarifikasi. Di markas Bareskrim, penyidik utama memandangi dinding yang penuh tempelan bagan nama dan garis keterkaitan. Tidak mungkin ia sendirian, ucapnya lirih. Di satu sisi, ada jejak ke kampus. Di sisi lain, ada jejak ke pihak luar yang mungkin terlibat dalam pemalsuan atau rekayasa dokumen. Kasus ini berkembang. Bukan lagi sekadar tentang keaslian ijazah, tapi tentang jaringan dan sistem yang memungkinkan seseorang mendapatkan gelar tanpa proses akademik yang sah. Sementara itu, Profesor Crane bersiap pulang. Di bandara, ia menyampaikan satu kalimat terakhir kepada juru bicara Bareskrim. Saya sudah bekerja di banyak negara, tapi hanya di tempat di mana kebenaran dibiarkan bicara, temuan saya punya arti. Sisanya, terserah pada keberanian Anda semua. Pesawatnya menghilang di balik langit malam Jakarta. Tapi jejak yang ia tinggalkan masih membekas kuat. Ia tidak datang membawa skandal.
Ia hanya membawa senter dan menerangi ruang yang selama ini gelap. Di layar televisi, berita malam kembali memutar potongan presentasi Profesor Kren. Suara pembawa berita terdengar berat. Penyidik mendalami dugaan keterlibatan lebih dari satu pihak dalam kasus dokumen akademik atas nama Mulyono. Proses hukum akan berlanjut. Dan publik pun tahu. Ini bukan sekadar tentang satu orang yang mungkin memalsukan ijazah. Ini tentang siapa saja yang membiarkan pemalsuan itu terjadi. Di lantai 4 gedung Bareskrim, ruang arsip bukti disterilkan khusus untuk satu dokumen. Map plastik kusam berwarna buram itu kini berada di balik kaca, disegel rapat. Di dalamnya, selembar salinan ijazah atas nama Drs Mulyono, MC, yang kini tak lagi hanya disebut sebagai bukti, tapi titik awal dari runtuhnya kebohongan besar. Penyidik utama berdiri lama di depan kaca itu. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh. Laporan forensik telah diserahkan ke jaksa. Klarifikasi dari pihak universitas pun mulai dikumpulkan. Dan nama-nama yang dulu hanya samar di catatan, kini mulai jelas. Seperti noda tinta yang baru disorot lampu ultraviolet. Di luar ruang itu, seorang wartawan menunggu. Bukan untuk wawancara, tapi untuk memastikan bahwa kasus ini tidak lenyap ditelan waktu, seperti banyak kasus serupa lainnya. Kamera disiapkan, suara direkam, dan berita disusun. Sementara itu, di satu sudut perkampungan kecil, perempuan tua yang dulu membawa map plastik itu hanya duduk termenung. Ia tidak paham siapa Mulyono, tak tahu soal forensik, bahkan tak pernah membayangkan bahwa temuannya bisa sebesar ini. Tapi yang ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Ia kini sering didatangi orang, ditanya ulang, bahkan ditawari uang untuk diam. Tapi ia tetap berkata, "Saya cuma nemu di tempat sampah." Bukan niat, bukan rencana. Tapi kebenaran memang sering datang dari arah yang tak terduga. Dari tempat kotor, dari tangan orang kecil, dari kesederhanaan yang jujur. Dan dari luar negeri, satu email masuk ke sistem pengawasan akademik nasional. Email itu berisi permintaan audit menyeluruh terhadap semua dokumen kelulusan yang terkait dengan tahun dan fakultas yang sama. Dunia kini menyorot kasus ini sebagai pelajaran berharga, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi banyak negara yang masih menutup mata terhadap pemalsuan akademik. Kisah ini pun sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Setiap garis tinta telah diperiksa. Setiap lembar kertas telah disorot. Setiap kejanggalan telah ditunjukkan. Kini publik tidak lagi bertanya apakah ijazah itu asli atau palsu. Mereka bertanya, berapa banyak lagi Mulyono lainnya yang belum terungkap? Dan di balik pertanyaan itu, ada satu keyakinan yang tumbuh. Bahwa walau butuh waktu, walau jalannya panjang, kebenaran selalu menemukan caranya untuk muncul ke permukaan. Dari selembar kertas, dari tumpukan sampah, dari seorang pemulung, dan dari tinta yang tak bisa berbohong.